Mendengar kata nilai hidup, mungkin kita akan mengasosiasikannya kepada hal-hal yang menjadi pegangan hidup, yang berharga, atau yang menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu. Nilai hidup memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena nilai menjadi orientasi dalam setiap tindakan. Nilai-nilai tersebut menjadi prinsip kita untuk melakukan apa yang baik dan benar. Kalau nilai-nilai yang kita anut keliru, maka keliru jugalah segala tindakan kita. Biasanya, nilai-nilai ini kita dapatkan dari budaya, keluarga, masyarakat, dan mungkin hukum-hukum yang berlaku. Maslow mengatakan ada hierarki kebutuhan manusia yang sering sekali dijadikan nilai hidup. Jadi, semua tingkah laku kita tergantung kepada nilai-nilai tersebut. Pertama, kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan makan, minum, rumah, dan kebutuhan fisik lainnya. Nilai hidup manusia sering diletakkan di atas kebutuhan ini. Manusia biasanya bekerja dengan giat untuk memenuhi semua kebutuhan fisik. Kedua, kebutuhan akan rasa aman. Mendapatkan rasa aman merupakan hal yang sangat penting dalam hidup. Segala hal dilakukan manusia, baik bekerja keras, belajar keras, hanya untuk mendapatkan sebuah tempat yang nyaman. Bahkan, sadar atau tidak sadar, tingkah laku agamawi kita pun didorong oleh keinginan untuk mendapatkan rasa aman ini. Kita sering berdoa meminta diberi kesehatan, kelancaran, keberhasilan, rajin berdoa supaya Tuhan tidak marah, pergi ke gereja supaya lepas dari rasa bersalah. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang. Ditolak oleh seseorang atau komunitas merupakan hal yang menyakitkan. Untuk itu, manusia sering sekali melakukan apapun untuk tetap bisa mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Berbuat baik supaya orang menyukai dan menghargai kita. Kebutuhan yang selanjutnya adalah rasa berharga diri. Nilai manusia diletakkan di atas pencapaian dan prestasi untuk membangun harga diri yang tinggi. Yesus sendiri pernah digoda di padang gurun oleh iblis untuk memenuhi beberapa kebutuhan ini. Pencobaan pertama, iblis tahu kalau Yesus sedang lapar. Lalu, ia menawarkan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan kedua, iblis merayu Yesus untuk mencobai Allah Bapa dengan menjatuhkan dirinya. Jawab Yesus, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan ketiga, iblis menawarkan sebuah kedudukan tertinggi di dunia ini, asalkan Yesus mau menyembahnya. Jawab Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apa yang ditawarkan iblis kepada Yesus, itu jugalah yang ditawarkannya kepada manusia, bahkan sampai sekarang. Memiliki kebutuhan merupakan suatu anugerah dari Allah kepada manusia. Allah menganugerahkannya supaya manusia bergantung kepada Allah. Segala kebutuhan jasmani, kedudukan, harta, harga diri, dan kasih digunakan sebagai media untuk bergantung dan menyembah Allah. Tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, citra dan gambar Allah telah rusak. Hati dan pikiran manusia condong kepada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Segala perilaku manusia didorong oleh insting naturnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut agar bisa bertahan hidup. Sehingga hal-hal inilah yang membuatnya terpisah dari Allah. Kita memang tidak berlaku curang dalam bekerja, kita juga tidak mencuri untuk mendapatkan makanan. Kita tidak menyogok untuk mendapatkan kedudukan, atau kita juga tidak menyakiti hati orang lain. Tapi, sadarkah kita ketika gaji bulanan kita saja terlambat dibayar, apa yang kita rasakan? Kekhawatiran? Kemarahan bukan? Ketika kerja keras dan usaha yang kita lakukan tidak menghasilkan apapun, apa yang kita lakukan? Kita kecewa, bahkan mungkin menjauhi Tuhan. Apa yang menjadi pegangan Yesus untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Bapa? Dari jawaban Yesus kepada iblis, ia mengingat akan firman Tuhan. Apakah ini hanya sekedar mengingat? Mungkin jika hanya sekedar menghafal firman Tuhan, kita bisa. Pengetahuan akan firman Tuhan tidak kurang dalam kognitif kita. Tetapi bisakah firman ini nyata di dalam diri kita untuk mengalami kemenangan-kemenangan iman? Apakah firman itu sungguh hidup di dalam diri kita untuk mengalahkan dosa-dosa? Atau teologi itu hanya ada di luar diri kita yang hanya kita ketahui keberadaannya? Apakah benar kita bekerja, berusaha, mengasihi orang lain, berbuat baik, dan melakukan kegiatan agamawi adalah hasil tindakan iman? Atau hanya sekedar dorongan insting manusia? Mari menjadikan firman Tuhan sebagai nilai hidup
yang menjadi dasar kita dalam melakukan segala sesuatu. Mintalah kepada Allah untuk memberikan anugerahnya kepada kita, agar kita melekat kepada firman-Nya.